Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang distribusi frekuensi dan penyajian data. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama adalah kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri, Maya Trihartati dengan NIM 215221167. Yang kedua adalah Intan Kusuma Ayu Nur Anggraini dengan NIM 215221179. Yang ketiga adalah Riris Yudiani Group dengan NIM 215221183. Yang keempat adalah Mawar Kusumawati dengan NIM 215221200. Yang pertama adalah distribusi frekuensi. Apa itu definisi distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi yaitu pengelompokan data menjadi tabulasi data ke dalam beberapa kategori atau kelas yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam 2 atau lebih kategori. Nah, pengelompokan data menjadi tabulasi itu maksudnya yaitu dalam distribusi frekuensi, pengelompokan data itu menggunakan tabel. Jadi tabulasi ini adalah tabel gitu. Nah, kemudian dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam 2 atau lebih kategori. Jadi data dalam distribusi frekuensi ini hanya dapat dimasukkan ke dalam satu kategori saja atau kelas gitu. Tujuannya menjadi tabulasi ini yaitu agar data menjadi informatif dan mudah dipahami. Informatif, jadi memberikan informasi gitu dan mudah dipahami. Contohnya ketika kita mau membeli mobil gitu, sebelum kita membelinya kita pasti akan melihat atau mencari atau mengelompokkan harga-harga gitu, yang mana yang termurah, mana yang termahal gitu, seperti itu. Kemudian kelebihan dan kekurangan distribusi frekuensi. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihannya ada 3. Yang pertama adalah dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh. Yang kedua adalah data yang disajikan lebih rapi, karena dalam distribusi frekuensi ini menggunakan tabel. Yang ketiga adalah mudah dipahami. Kemudian kekurangannya, yang pertama adalah rincian atau informasi awal menjadi hilang. Yang kedua adalah memakan waktu banyak untuk menyajikan tabel. Yang ketiga adalah memakan tempat secara vertikal, memakan tempat karena dalam distribusi menggunakan tabel. Kemudian berikut adalah istilah-istilah dalam distribusi frekuensi. Yang pertama adalah limit kelas atau tepi kelas, yang artinya nilai terkecil atau terbesar pola setiap kelas. Kemudian yang kedua adalah batas kelas, nilai yang besarnya 1 desimal lebih sedikit dari data aslinya. Yang ketiga adalah nilai tengah kelas, nilai tengah antara batas bawah kelas dengan batas atas kelas. Yang keempat adalah lebar kelas, selisih antara batas bawah kelas dengan batas atas kelas. Jadi lebar kelas ini menggunakan selisih ya. Berikut adalah contoh tabel tinggi badan 100 mahasiswa UIN Said Surakarta. Tinggi badan 151 sampai 153 frekuensinya 3, 154 sampai 156 frekuensinya 7, 157 sampai 159 frekuensinya 12, tinggi badan 160 sampai 162 frekuensinya 18, kemudian 163 sampai 165 frekuensinya 27, tinggi badan 166 sampai 168 frekuensinya 17, tinggi badan 169 sampai 171 frekuensinya 11, dan yang terakhir adalah 172 sampai 174 dengan frekuensi 5. Berikut adalah cara membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama adalah menentukan range atau jangkauan data atau R. Kemudian menentukan banyaknya kelas atau K. Rumus Tragesnya yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 log N. N di sini adalah banyaknya. Kemudian yang ketiga adalah tentukan lebar kelas atau C.
rumus C yaitu C sama dengan jangkauan data atau range atau R-nya tadi dibagi dengan banyaknya kelas atau K. Yang keempat adalah menentukan limit bawah kelas pertama dan kemudian batas bawah kelasnya. Yang kelima adalah tambah batas bawah kelas pertama dengan lebar kelas untuk memperoleh batas atas kelas. Jadi batas atas kelasnya yaitu didapat dari batas bawah kelas pertama ditambah dengan lebar kelas. Yang kemudian adalah menentukan limit atas kelas. Selanjutnya, menentukan nilai tengah kelas. Yang terakhir adalah tentukan frekuensinya. Berikut adalah langkah-langkah distribusi frekuensi. Yang pertama adalah mengurutkan data. Yang kedua adalah membuat kategori atau kelas data. Yang ketiga adalah melakukan penturusan atau tabulasi, memasukkan nilai ke dalam interval kelas. Mengurutkan data dalam distribusi frekuensi biasanya dari terkecil ke terbesar. Berikut adalah contoh data hasil ujian akhir mata kuliah statistika dari 60 orang mahasiswa. Berikut adalah tabelnya. Jika dilihat dari tabel tersebut, kita mendapatkan data terkecilnya yaitu 10 dan data terbesarnya adalah 98. Jadi R atau range atau jangkauan datanya yaitu data terbesar dikurangi data terkecil yaitu 98 dikurangi 10 sama dengan 88. Jadi jangkauannya adalah 88. Yang kedua adalah rumus banyaknya kelas atau K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Di sini banyaknya kelas yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 log 60. 60 ini didapat dari mana sih gitu? Di sini kan rumusnya 3,3 log N. Nah, N-nya ini adalah banyaknya orang atau banyaknya tabel tersebut. Kan disebutkan bahwa dari 60 orang mahasiswa, jadi N-nya ini adalah 60. Dan hasilnya tadi, hasil banyaknya kelas tadi 6,8. Jadi bisa kita bulatkan menjadi 7. Yang ketiga adalah lebar kelas atau C. Rumus C adalah R bagi K. R-nya tadi, jangkauan datanya tadi adalah 88 dan K-nya adalah 7. Banyaknya kelas adalah 7 sama dengan 12,5 mendekati 13 lebar kelasnya. Kemudian limit bawah kelas pertama adalah 10. Dibuat beberapa alternatif limit bawah kelas yaitu 10, 9, dan 8. Maka batas bawah kelasnya adalah 9,5, 8,5, dan 7,5. Berikut adalah alternatif, tabel alternatif. Misal kita pilih alternatif kedua. Nilai tengah kelasnya adalah yaitu dengan rumus batas bawah plus batas atas kelas dibagi 2, yaitu 8,5 ditambah 2,5 dibagi 2, yaitu sama dengan 15. Kemudian yang terakhir adalah frekuensi kelas pertamanya adalah 3. Berikut adalah tabel distribusi frekuensi nilai ujian akhir mata kuliah statistika. Yang pertama adalah interval kelas, kemudian batas kelas, nilai tengah, dan frekuensi. Nah, dalam distribusi frekuensi, tabelnya sesungguhnya seperti ini ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyajian data. Penyajian data dipengaruhi oleh skala variabel. Nah, adapun bentuk penyajiannya, yang pertama ada narasi, itu informasi yang penting. Yang kedua ada tabel berbentuk sederhana. Dan ketiga ada grafik untuk memudahkan dalam memahaminya. Dan yang keempat ada mapping, yaitu menggunakan media yang tepat. Yang kelima ada gambar. Untuk selanjutnya yaitu penyajian narasi, penyajian hasil pengolahan data dengan menggunakan kalimat. Misalnya, sejumlah 90% penderita penyakit Y di kota X adalah anak usia sekolah dasar yang tinggal di daerah nelayan. Yang kedua, 3 di antara 7 peserta penyuluhan kesehatan tentang penanggulangan DB adalah kader kesehatan.
Selanjutnya ada penyajian secara tabel. Ini menyajikan hasil pengolahan data dengan menggunakan tabel dari sederhana sampai dengan kompleks. Penyajian informasi dalam bentuk angka dengan menggunakan format baris dan kolom. Tabel harus mudah dipahami si pembaca, itu harus dibuat dengan sesederhana mungkin. Dan yang terakhir ada 2/3 tabel lebih baik daripada satu variabel besar dengan banyak variabel. Selanjutnya ada prosedur penggunaan tabel dan grafik. Data ini dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu menggunakan metode tabel dan metode grafik. Untuk metode tabelnya ada satu, distribusi frekuensi, yang kedua ada distribusi frekuensi relatif, yang ketiga ada presentase distribusi frekuensi, dan yang terakhir ada tabulasi silang. Nah, untuk metode grafiknya, yang pertama ada grafik batang dan grafik lingkaran. Untuk data kuantitatif ini juga dibagi menjadi dua, yaitu metode tabelnya ada yang pertama distribusi frekuensi, yang kedua ada distribusi frekuensi relatif, yang ketiga distribusi frekuensi Coombe, yang keempat ada distribusi frekuensi relatif Coombe, dan yang kelima ada distribusi batang daun, yang terakhir ada tabulasi silang. Untuk metode grafiknya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada plot titik, yang kedua histogram, yang ketiga ogif, dan yang terakhir ada diagram scatter. Adapun syarat tabel, yang pertama terdiri dari judul tabel, badan atau isi tabel, dan catatan kaki. Untuk judul tabel sendiri itu bersifat singkat, jelas, relevan, menjelaskan apa yang disajikan, di mana dan kapan. Untuk badan tabel itu berisi lajur, baris kolom. Tiap lajur diberi tabel, titik temu baris kolom berisi nilai var, ada lajur berisi jumlah. Dan terakhir ada catatan kaki, ini berisi tentang penjelasan label, sumber informasi dari isi tabel. Selanjutnya ada tabel dalam statistik. Tabel dalam statistik dibagi menjadi dua, yaitu tabel umum dan tabel khusus. Untuk tabel umum sendiri berisi seluruh data atau variabel dari hasil dari penelitian. Nah, ini untuk data kuantitatif berisi data absolut atau nilai asli. Untuk tabel khusus berisi dari hasil variasi dari tabel umum atau master tabel. Tujuannya menyajikan data dalam bentuk sederhana, menggambarkan adanya hubungan. Nah, selanjutnya ada contoh dari tabel umum dan yang berisi tentang seluruh data atau variabel hasil nilai penelitian. Dan yang terakhir ini ada contoh tabel khusus. Ini hasil dari variasi dari tabel umum atau master tabel. Penyajian data. Penyajian data terdiri dari batas kelas dan batas kelas dalam suatu interval kelas. Batas kelas ada dua macam, yaitu nilai terendah dan nilai tertinggi. Batas kelas dalam suatu interval kelas terdiri dari dua macam, yaitu batas kelas bawah atau lower class limit adalah nilai terendah dalam suatu interval kelas, dan batas kelas atas atau upper class limit adalah nilai tertinggi dalam suatu interval kelas. Contoh batas kelas. Nilai tengah adalah tanda atau perinci dari suatu interval kelas dan merupakan suatu angka yang dapat dianggap mewakili suatu interval kelas. Nilai tengah suatu kelas berada di tengah-tengah pada setiap interval kelas. Contoh nilai tengah. Nilai tengah kelas 1 diperoleh dari 215 ditambah 2122 lalu dibagi 2 sama dengan 1168,5. Nilai tepi kelas atau class boundaries
adalah nilai batas antara kelas yang memisahkan nilai antara kelas 1 dengan kelas lainnya. Penjumlahan nilai atas kelas dengan nilai bawah kelas dan dibagi 2. Contoh nilai tepi kelas. Nilai tepi kelas 2 diperoleh dari 2122 ditambah 2123 lalu dibagi 2 sama dengan 2122,5. Distribusi frekuensi relatif. Frekuensi setiap kelas dibandingkan dengan frekuensi total dikalikan 100%. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca data secara tepat dan tidak kehilangan makna dari kandungan data. Contoh distribusi frekuensi relatif. Frekuensi relatif kelas 1 diperoleh dari 14 dibagi 20 lalu dikalikan 100% sama dengan 70%. Frekuensi kumulatif adalah menunjukkan seberapa besar jumlah frekuensi pada tingkat kelas tertentu. Frekuensi kumulatif diperoleh dengan menjumlahkan frekuensi pada kelas tertentu dengan frekuensi kelas selanjutnya. Frekuensi kumulatif terdiri dari 2, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi kumulatif kurang dari merupakan penjumlahan mulai dari frekuensi terendah sampai kelas tertinggi, dan jumlah akhirnya merupakan jumlah data atau N. Frekuensi relatif kelas 1 diperoleh dari jumlah frekuensi data, yaitu 0 ditambah 0 sama dengan 0. Dan frekuensi relatif kelas 2 diperoleh dari jumlah frekuensi, yaitu 14 ditambah 0 sama dengan 14. Frekuensi kumulatif lebih dari merupakan pengurangan dari jumlah data dengan frekuensi setiap kelas dimulai dari kelas terendah dan jumlah akhirnya adalah 0. Frekuensi relatif kelas 1 diperoleh dari pengurangan data, yaitu 20 dikurangi 0 sama dengan 20. Dan frekuensi relatif kelas 2 diperoleh dari pengurangan data, yaitu 20 dikurangi 14 sama dengan 6. Grafik dapat digunakan sebagai laporan. Mengapa menggunakan grafik? Manusia pada umumnya tertarik dengan gambar, dan sesuatu yang ditampilkan dengan bentuk visual akan lebih mudah diingat daripada dalam bentuk angka. Grafik dapat digunakan sebagai kesimpulan tanpa kehilangan makna. Penyajian grafik. Penyajian grafik, pengelolaan data dengan grafik atau diagram tertentu. Menyajikan memperhatikan skala pengukuran data. Syarat grafik terdiri judul grafik, badan atau isi grafik, catatan kaki atau keterangan. Judul grafik singkat, jelas, relevan, menjelaskan apa yang disajikan, di mana, kapan. Badan grafik, tampilan VAR dengan warna menarik, batas jumlah VAR yang ditampilkan lengkap dengan legenda yang menjelaskan artinya. Catatan kaki, penjelasan label sumber informasi dari isi grafik. Grafik histogram. Histogram merupakan diagram balok. Histogram menghubungkan antara tepi kelas interval dengan pada sumbu horizontal X dan frekuensi setiap kelas pada sumbu vertikal Y. Ada kelas, interval, jumlah frekuensi. Histogram. Pada gambar histogram bisa dilihat pada gambar ini. Yang horizontal ini ada tepi kelas, dan yang vertikal ini ada jumlah frekuensinya. Selanjutnya, grafik poligon. Menggunakan garis yang menghubungkan titik-titik yang merupakan koordinat antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada kelas tersebut. Ada kelas,
nilai tengah, jumlah frekuensi. Berikut ini adalah gambar grafik poligon yang ada pada garis warna pink ini menunjukkan jumlah frekuensinya. Selanjutnya, kurva O'Keefe merupakan diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Ada kolom kelas, interval, nilai tepi kelas, frekuensi kumulatif yang dibagi menjadi dua, yaitu kurang dari dan lebih dari. O'Keefe merupakan grafik dari distribusi frekuensi kumulatif. Nilai data disajikan pada garis horizontal sumbu X. Pada sumbu vertikal dapat disajikan frekuensi kumulatif atau frekuensi relatif kumulatif atau present frekuensi kumulatif. Frekuensi yang digunakan salah satu di atas masing-masing kelas digambarkan sebagai titik. Setiap titik dihubungkan oleh garis lurus. Contoh kurva O'Keefe. Pada kurva O'Keefe ini ada garis warna biru yang menunjukkan kurang dari dan garis warna pink ini menunjukkan lebih dari. Selanjutnya diagram scatter. Diagram scatter atau scatter diagram merupakan metode presentasi secara grafis untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel kuantitatif. Salah satu variabel digambarkan pada sumbu horizontal dan vertikal lainnya digambarkan pada sumbu vertikal. Pola hubungan pada diagram scatter. Yang pertama, pada gambar ini hubungan positif. Jika X naik, maka Y juga naik. Dan jika X turun, maka Y juga turun. Yang gambar kedua adalah hubungan negatif. Jika X naik, maka Y akan turun. Dan jika X turun, maka Y akan naik. Yang gambar ketiga adalah tidak ada hubungan antara X dan Y. Grafik dapat digunakan sebagai laporan. Mengapa menggunakan grafik? Manusia pada umumnya tertarik dengan gambar, dan sesuatu yang ditampilkan dengan bentuk visual akan lebih mudah diingat daripada dalam bentuk angka. Grafik dapat digunakan sebagai kesimpulan tanpa kehilangan makna. Penyajian grafik. Penyajian grafik, pengelolaan data dengan grafik atau diagram tertentu. Menyajikan memperhatikan skala pengukuran data. Syarat grafik terdiri judul grafik, badan atau isi grafik, catatan kaki atau keterangan. Judul grafik singkat, jelas, relevan, menjelaskan apa yang disajikan, di mana, kapan. Badan grafik, tampilan var dengan warna menarik, batas jumlah var yang ditampilkan lengkap dengan legenda yang menjelaskan artinya. Catatan kaki, penjelasan label atau sumber informasi dari isi grafik. Grafik histogram. Histogram merupakan diagram balok. Histogram menghubungkan antara tepi kelas interval dengan pada sumbu horizontal X dan frekuensi setiap kelas pada sumbu vertikal Y. Ada kelas, interval, jumlah frekuensi. Histogram. Pada gambar histogram bisa dilihat pada gambar ini. Yang horizontal ini ada tepi kelas dan yang vertikal ini ada jumlah frekuensinya. Selanjutnya grafik poligon. Menggunakan garis yang menghubungkan titik-titik yang merupakan koordinat antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada kelas tersebut. Ada kelas, nilai tengah, jumlah frekuensi.